lagi tempat yang sangat menarik di kawasan Tuaran ini adalah Borneo Lotut Museum. Di Borneo Lotut Museum ini terdapat banyak barang-barang peninggalan nenek moyang keturunan Dusun Lotut. Dan untuk itu, marilah bersama dengan kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Borneo Lotut Museum. Hai Tuan Fediman, thank you for inviting me. Terima kasih karena datang. Terima kasih karena menjemput kami untuk datang ke Borneo Lotut Museum ini. Misi utama Museum Lotut Borneo ini adalah mengumpul, mengkaji, dan memelihara artefak-artefak warisan khazanah ketamadunan etnik Lotut turun-temurun dari primitif hingga modern. Pameran kepada masyarakat semasa dan generasi akan datang sebagai penerangan, perniagaan, pelajaran, dan hiburan. Bagi pelancong atau pengunjung tempatan, iuran masuk yang dikenakan adalah Rp12 untuk orang dewasa dan Rp6 untuk anak-anak. Dan bagi pelancong atau pengunjung luar negara, iuran masuk yang dikenakan adalah Rp20 untuk orang dewasa dan Rp10 untuk anak-anak. Bersama dengan saya pada hari ini adalah Tuan Fediman. Apa saya mau panggil nih? Tuan Fediman kah ataupun Tompinai Fediman. Tompinai Fediman. Ya, Tompinai Fediman. Di sini sebenarnya Tompinai Fediman ini adalah pemilik Museum Lotut Borneo. Oke. Mengapa di antara banyak hobi, Tuan Tompinai? Kenapa mesti memilih untuk menyimpan, mengumpul barang-barang tradisi seumpama ini, tradisi Lotut, artefak Lotut? Ya. Terima kasih Tati. Ya. Kenapa? Ini merupakan sebenarnya saya ini lahir sebagai Lotut dan ini merupakan suatu tanggung jawab yang saya merasakan benar-benar merupakan suatu tanggung jawab kepada saya untuk menyimpan segala yang warisan ketamadunan Lotut ini. Ini adalah misi dan kita punya visi dan kita punya tagline. Mesti di sini misi utama adalah mengumpul, mengkaji dan memelihara artefak-artefak warisan suku kaum Lotut. Betul. Yes. Dan yang ini, ada duit. Yang ini sebenarnya duit yang sekarang nggak atau dulu ini? Ini dulu belum lagi kita lahirnya ada sudahnya. yang 10 sen tuh. Iya. Dulu kan. Ada 2 sen setengah, ada 10 sen dulu punya coins. Ini ada 4 segi. Ada 4 segi. Poin 4 segi. Iya, poin 4 segi. Oke. Very good. So ini kita punya latar belakang. Kita ada 50 kampung sebenarnya di Tuaran ini, di mana tempat majority etnik Lotut menetap. Dan daripada 50 kampung ini, kalau kita average 500 orang satu tempat, kita sekitar 25.000 orang. Wow. Semuanya. Ramai. Ya. Sebenarnya community Dusun Lotut ini besar. Ada juga sedikit-sedikit lah di sebelah Tawo, Brunei pun ada. Di Tuaran wilayah. Majority di Tuaran terutamanya. Majority di kawasan Tuaran ini. Ya. Yang ini juga sangat menarik di sini dan mungkin ini ada cerita di sebaliknya. Oh, ini adalah barang-barang artefak kegunaan lama kita. Sindok kita lah, garapu kita lah. Sikang dulu, tuh? Sikang ya, dulu. Dulu cakap sikang. Iya, sikang. Oke. Dan yang ini pula, ini macam saya pernah nampak nih. Adalah satu budaya kita dulu. Itu kita nih, nini moyang kita makan sirih. Sampai sekarang pun ada yang makan sirih. Ya, masih ada. Ya, so ini adalah peralatan yang mereka gunakan untuk makan sirih kan? Makan sirih, betul. Makan sirih. Dan ini adalah gambar kepada rumah tradisi etnik Lotut yang ini
Dan dulu kita pernah tinggal juga di tempat seperti ini, yang mana sekarang ini sudah tidak ada. Oh ya, sudah tidak ada. Ini terbagi kepada beberapa bagian. Yang ini bagian luar, yang ini adalah bagian tengah tempat berjalan masuk ke dalam dan luar, yang kita panggil olot-olot. Dan di dalam itu adalah kawasan dalam lah, termasuk dapur pun di dalam. Dan di atas ini ada satu tempat store barang-barang kita, penyimpanan barang-barang yang kita panggil lotut. Macam alat senjata. Ini alat senjata lama-lama ini, ya, alat senjata lama. Dan di atas ini adalah gambar-gambar lama, gambar-gambar yang lebih daripada 100 lebih tahun sudah, ya, sudah begitu lama. Dulunya tradisi lotut kita juga ada pernah naik kuda. Ini adalah bas lama, bas tut. Iya. Ya, Ingat. Yang ini adalah pakaian tradisi lotut, dan kita juga pernah menjuarai beberapa pertandingan ratu cantik yang datang daripada lotut etnik lotut Tuaran. Iya. Di mana dapat gambar ini semua? Atau Ini telah disumbangkan sumbangan daripada masyarakat lotut setempat. Oh begitu. Ya, masyarakat lotut setempat. Ya, gambar masih hitam putih lagi kan? Ya, black and white. Black and white. Sebahagian daripada simpanan warisan ketamadunan lotut, yang mana masyarakat setempat lah yang menyimpannya, dan akhirnya mereka simpan di sini, menjadikan kita sebagai pemegang amanah untuk barangan-barangan yang begitu artifak dan bernilai tinggi ini, ya. Dan dulunya ini juga merupakan sebahagian daripada hantaran kawin. Ini kita panggil inuman, yang di bawah ini adalah kampil, ada juga kita punya longguai, ada juga kita panggil gadur. Ya. Semua yang artefak seumpama ini masih ada lagi sekarang, ataupun ini hanya tinggalan zaman dulu-dulu lah? Ini tinggalan zaman dulu-dulu. Jadi sekarang ini sudah tidak ada. Kalau mau tidak digunakan lagi. Tidak digunakan lagi. Ya. Kalau mau lihat seperti ini sekarang ini, kena datang ke museum kita. Betul. Datang ke sini. Lotut juga mempunyai satu keistimewaan, di mana Lotut mempunyai kelinde suang lotut sendiri. Wow. Ini adalah kelinde suang lotut yang telah kita lancarkan pada tahun 2013. Dilancarkan sendiri oleh Ketua Menteri yang amat berhormat, Ketua Menteri pada waktu itu. Dan daripada kelinde lotut inilah dahulunya kita punya nenek moyang dapat bekerja sebagai petani bila masa yang sesuai untuk bertani, bila masa yang sesuai untuk mengerjakan sawah padi dan sebagainya. Bila masa yang sesuai untuk kawin pun dia ada di sini. Ada di Yang kawin tuh nanti saya tengok di sini. Ini memang menarik perhatian saya karena ini motif nih yang memang ada di baju saya sekarang. Nah, seperti ini. Ini adalah kita punya pakaian tradisi semasa mengadakan kepala lelaki. Salah satu adalah sundi macam ni, dan wanita pula memakai sigar seperti ini, dan juga siwot. Yang bulu-bulu tu adalah kita panggil siwot. Ya, kita panggil siwot. Selalunya dipakai oleh mereka yang mengadakan upacara penyembahan, kawin, ataupun mengadakan tarian, sembahan tarian. Persembahan tarian. Tarian, ya. Untuk upacara tertentu lah, Ya, kan? betul. Dan kita panggil linangkit. Linangkit. Dan linangkit ini begitu istimewa, dia mempunyai nama-nama tertentu. Ada yang kita panggil biji tembikai, pucuk rebung, daun abur-abur, ada subo dan sebagainya. Saya dipahamkan bahwa harga untuk satu sulaman ini sangat mahal, karena semua adalah tenunan daripada hasil tangan. Betul. Ha. Betul. Dan semua ini pun sangat detail, sangat kecil, dan memang menarik, dan kena berhati-hati bila menjahit. Betul. Tuaran ini merupakan tempat yang begitu istimewa, di mana kita ada linangkit yang kita buat sendiri, kita sulam sendiri, dan dengan itu satu masa nanti kita akan promote juga Tuaran ini sebagai Land of Linangkit. Oh, very nice. Iya. Jadi memang khas satu pusat pengeluaran linangkit. Betul. Kita juga mengadakan kursus-kursus untuk membuat linangkit pada generasi kita yang akan datang, supaya membuat linangkit ini tidak pupus. Dan ini bukan satu cara yang mudah. Kita kena ada ketelitian untuk membuatnya. Betul. Ini pula adalah karo. Karo ini merupakan harta pusaka kita yang begitu berharga sekali. Begitu berharga sekali, karena dipercayai mempunyai semangat tertentu yang boleh menyebabkan pemakai yang bukan anggota keluarga jatuh sakit. Ya. Dan dia karo ini mempunyai nama-nama tertentu. Ada pelbagai jenis nama karo. Ada yang karo kelas tinggi, ada karo yang besar,
yang dipakai bersilang. Pakai bersilang. Dan salah satu kegunaannya adalah sebagai hantaran perkawinan. Bendera kita, bendera Lotut, etnik Lotut. Mungkin bendera ini ada cetak sebaliknya. Iya, ini adalah bendera ini telah lama bermula daripada dulu, dan mana-mana ada upacara kebesaran seperti perkawinan, pemujaan yang secara besar-besaran kita akan mengibarkan bendera. Oh begitu. Mari sila naik ke atas lagi. Ya, Sila. Di sini adalah gambar-gambar kepada kita punya para tentagas. Kita panggil tentagas, yaitu mereka-mereka yang ahli dalam pemujaan tradisi. Kebanyakan yang mereka di sini adalah daripada ahli-ahli keluarga kita. Dan ada yang sudah meninggal, dan juga ada yang masih ada di sini sekarang ini, masih bersama dengan Ada kita. di antara mereka yang masih ada. Yang masih berada bersama kita ini, aunty saya masih bersama. Oh begitu. Ini mama saya pun masih ada. Yang sebelah ini pun aunty saya. Begitu. Ya. Dan kita sedang menaik ke atas, di mana mengikut kepercayaan tradisi Lotut, apabila seseorang itu meninggal, dia akan naik ke Gunung Kinabalu, ataupun kita panggil Mongolu. Kita panggil Mongolu, dan dia akan naik ke Gunung Kinabalu. Dia akan pergi ke kemuncak Gunung Kinabalu untuk menunggu masa pengadilan. Mari, sila naik. Kita naik ke atas Naik ke atas. Kita pergi Mongolu lain. Mongolu. Di sini lagi banyak artefak dan juga pakaian-pakaian tradisi. Iya. Dan di sini dinyatakan secara spesifik bagaimana pakaian tradisi Lotut, etnik Lotut. Ini pakaian untuk lelaki, dipakai daripada sundi sehinggalah kepada linangkit yang dipakai. Di mana di belakang seluar ini ada linangkit. Di belakang seluar. Di belakang. Nanti kita akan lihat sebentar nanti di belakang dia. Ini adalah untuk lelaki, yang ini untuk wanita. Ini untuk wanita. Dia ada tombuku, dia ada kulu, dia ada loti, dia ada haboy, dia ada linangkit juga. Ini adalah linangkit, salah satu yang kita tunjukkan. Ini adalah kita panggil kulu. Ya, ini kita panggil kulu. Kulu ini apa sebenarnya maksud kulu ini? Selendang lah. Iya, kulu ini adalah selendang. Oh begitu. Yang mana dia ada corak linangkit di sini. Ada corak linangkit. Mahal selendang nih, ada corak linangkit di sini. Karena corak linangkit ini dibuat dan ditenun menggunakan tangan. Betul. Betul. Ini adalah pakaian tradisi untuk seorang pengamal upacara tradisi kita, ataupun yang kita panggil memelian. Ya. Memelian. Iya. Bila kita memelian. Memelian itu merupakan satu nama untuk menjalankan upacara tradisi, ataupun kita panggil tentagas juga. Oke. Tradisi itu dahulunya penyembahan. Kita menjalankan penyembahan kepada semangat padi, penyembahan kepada roh seorang insan, dan juga kepada pemujaan kepada muka bumi, dan kepada roh bingkil pemurnian pemakaian pakaian tradisi Lotut pada 25 hari bulan Ogos 2018. Ini adalah untuk mengingatkan orang-orang kita bagaimana cara sebenar-benarnya untuk memakai pakaian tradisi. Sebab kalau tersalah pakai, kita boleh dikenakan sogit. Betul. Sebagai satu contoh, seorang yang sudah berkawin tidak boleh memakai lilimbo yang hanya berwarna merah. Oh begitu. Iya. Dia mesti memakai warna hitam dan juga merah. Ya. Sangat unik suku kaum Lotut ini karena mereka mempunyai tradisi yang lain daripada yang lain. Saya sebenarnya sejak kecil lagi saya selalu dengar perkataan komburongo. Komburongo itu merupakan satu alat, satu medium yang digunakan semasa mengadakan upacara penyembahan. Dengan menggunakan alat ini, dia boleh memanggil roh-roh yang lain untuk datang bersama waktu pemujaan itu. Jenis pakaian dan ini untuk yang bujang, yang belum berkawin, dan ini untuk upacara. Itu adalah untuk tentagas yang mengadakan upacara pemujaan.